tadi kursi atau meja kalian udah rapi? Sudah? Apakah ada sampah di bawah meja? Udah bersih semua ya. Sekarang ibu mau absen. Nanti jawabnya bukan hadir, tapi jawabnya hobi kalian. Jadi misalnya ibu panggil Malika. Jadi Malika sebutin hobi Malika apa? Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Adam Al-Faiz, apa hobinya? Jawabnya hobi ya. Adam Al-Faiz. Oh, sepak bola. Selanjutnya Aika Sakira. Apa? Gambar. Gambar ya. Almarira Khairina. Memasak. Alvaro Zayyad. Tangkis. Oke. Arzia Muti Umaiza. Gambar. Akira Fairuz. Nyanyi. Azaria Zahira. Asra Afriyaudi. Bola. Ayudia. Faiza Al-Ghazali. Apa hobi? Melukis. Fatimah Az-Zahra. Sudah. Mana warna? Sudah. Gina Almira. Isyam Farki. Bola. Kevin Aditya. Basket. Malika Najwa. Memasak. M. Afif Angkat. Bola. M. Al-Kausar. Bola. M. Ahmad Fagal. Kenapa nggak datang? Sakit? Oh, sakit. M. Umam Al-Hafiz. Bola. Raja Afiat. Nggak datang. Kenapa? Sakit. Ini apa sakit? M. Z. Mustafa. Bola. Naila Faradila. Menari. Nazila Nur Rizki. Nggak datang. Kenapa? Oh, sakit ya. Raif Anaki. Gambar. Syujan Dibukra. Bola. Saga Ibadir. Syafa Maria. Muhammad Rashid. Mana Rashid? Apa Rashid hobinya? Sekarang Andini Aisyah. Meka Sakina. Gambar. Satu lagi Medina Sadiqa. Hah? Gambar juga sama ya. Oke. Jadi supaya pelajaran kita berkah, mari kita sama-sama berdoa. Ibu mau yang piket pimpin doanya. Siapa yang piket hari ini? Satu aja tuh. Oke, pimpin doa. Bis. Oke, yuk kita baca doa sama-sama. Bis. Kita buka semua.
Pancasila itu dia merupakan dasar negara. Jadi waktu upacara anak-anak itu semua ada mengikuti membaca teks Pancasila. Ada semuanya. Aku pada waktu upacara kalian diam aja waktu baca Pancasila. Angkat tangan ya, ada baca Pancasila waktu upacara bendera. Ada baca semua berarti ya. Berarti tahu ada berapa bunyi sila-sila Pancasila itu? 5. Nah, coba sebut juga dari 1 sampai 5. Dari pertama 1. Enggak, bunyinya 1. Bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi anak yang baik budi pekerti. Jadi kelas 3B ini mau tidak jadi anak baik budi? Mau. Kok aja lagi suaranya? Mau. Mau bayi atau mau aja? Mau bayi. Oke, jadi Ibu di sini ada gambar. Nah, ini gambar apa ini? Garuda. Pernah lihat gambar ini? Pernah lihat gambar ini? Di sekolah di mana lagi? Stadion. Iya, ada juga. Di mana lagi? Hah? Di sekolah buku. Di buku kita. Di mana lagi? Ayo. Di patung. Apa lagi? Di mana lagi? Iya, dan tahu di ruang tahu? Di ruang tahu, punya uang nih. Nah, coba lihat. Ini ada uang 10.000. Ada kan? Burung Garudanya? Ada. Kenapa di uang punya lambang burung Garuda? Ada yang tahu? Oke, apa lagi yang tahu? Kenapa di uang ada lambang burung Garuda? Pernah kalian berpikir kok di uang itu ada lambang burung Garuda? Kenapa nggak lambang Nadine? Kenapa nggak lambang langit? Kenapa? Kenapa? Karena uang itu. Karena kenapa kenapa burung Garuda ada di uang? Dikarenakan burung Garuda itu merupakan lambang negara. Lambang negara. Jadi ketika di uang punya lambang burung Garuda itu memastikan bahwa itu tanda resmi bahwa ini uang negara Indonesia. Ibu juga punya uang tahun 1991. Kalian belum lahir. Jadi di uang ini juga ada lambang burung Garuda, ya kan? Iya, bentar ya. Nah, kan ini uang
Pancasila seperti yang akan kita belajar sekarang ini, yaitu makna-makna sila Pancasila. Oke, kita lanjut nonton video ya. Oke, sebelum mau nonton video ada yang ingin bertanya? Oke, ingin bertanya ibu. Misalnya apa gitu mau tanya? Ada yang ingin bertanya? Enggak. Oke, kita lanjut nonton video ya. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Kita dikasih uang. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat tulisan yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur pada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, oke, jadi yang pertama tadi apa simbolnya? Bintang. Jadi pada simbol bintang itu kan apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada poin pertama kita harus ingat ini berdoa. Berdoa bagi hormati agama, contohnya seperti. Nah, ini ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kan kita ini agamanya Islam. Jadi ada orang yang beragama bukan Islam. Jadi kita harus menghargai dan menghormati juga agama mereka. Jangan kita mengatai mereka. Paham? Paham. Jadi sila pertama yang harus kita ingat yaitu tentang berdoa, hormati agama, toleransi, saling menghargai. Oke, kita lanjut sila kedua. Adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolak orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Oke, kalau sila pertama apa yang harus kita ingat? Berdoa. Kalau sila pertama berdoa, kalau sila kedua Membantu orang iya, saling membantu, menghargai. Iya, betul. Menghargai orang. Oke, kita lanjut sila ketiga. Ini kita ketiga poin yang lihat. Adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Menteri. Oke, kalau sila ketiga apa yang harus kita ingat? Cinta tanah air. Menjaga persatuan. Iya, cinta tanah air, cinta produk Indonesia.
perbuatan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Oke, ada sila keempat apa yang harus kita ingat? Menghormati pendapat. Dia menghargai pendapat. Apa lagi? Menghargai teman. Satu lagi musyawarah ya, musyawarah atau musyawarah atau diskusi. Oke, yang terakhir satu lagi. Terakhir, tali dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain untuk mempermudah. Nah, apa yang harus kita ingat pada sila kelima? Oke, kita lanjut ya. Jika kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Kita harus menyanyi. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon berdiri, empat rantaian benteng, lima pagi dan tokat. Oke, ini mau kita ulang sama-sama ya. Simbol sila Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon berdiri, empat lima. Nah, jadi kita udah nonton videonya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Coba ya, ibu di sini mau tanya ibu. Oke, kita ini harus apa namanya? Ibu mau tanya satu-satu nih. Misalnya ibu tanya simbol sila pertama itu apa simbolnya ya? Ibu panggil nih satu-satu. Kevin, simbol sila ketiga apa? Betul. Yang di belakang Fatimah, sila keempat apa simbolnya? Hah? Betul. Adam, simbol sila pertama apa? Hah? Apa? Bin? Bintang. Oke. Kausar, simbol sila kedua apa? Hah? Iya, rantai. Betul. Oke, kita lanjut ke ini ya. Mana-mana sila Pancasila. Jadi kita harus bisa mengamalkannya. Jadi yang pertama, sila pertama itu yang harus kita ingat berdoa, hormati agama. Contoh di sekolah apa? Kasih contoh ya. Misalnya kita berdoa sebelum belajar, itu sudah menandakan bahwa kita sudah mengamalkan makna sila Pancasila yang ke-1. Apalagi contoh sila pertama yang sudah kita amalkan di sekolah. Jadi baca juz amma? Iya kan? Pokoknya kalau sila pertama itu dia berhubungan dengan agama, hormati agama, ya kan? Apalagi contohnya mana sila pertama di sekolah dulu ini kita lihat di lingkungan kita. Hah? Apa lagi? Hah? Ada yang tahu lagi? Menghargai teman yang berbeda agama, misalnya ada teman yang berbeda agama, kita harus menghargai
teman ya. Oke, apa lagi? Oke, teman sudah apa lagi? Kalau ibu bilang mengganggu teman itu sudah mengamalkan sila kedua tidak? Tidak. Kenapa? Karena sila kedua itu harus saling membantu, menghargai. Betul. Nanti dapat hadiah ya. Oke. Oke, ibu mau pausan. Kalau ibu bilang kita mau bantu teman menyontek, itu masuk tidak? Apa namanya? Dalam mengamalkan sila Pancasila? Tidak. Oke, selanjutnya sila ketiga ya. Sila ketiga contoh di sekolahnya apa tadi? Pilih teman, Iya, jangan pilih-pilih teman, apa lagi? menghargai teman. Menghargai masuk ke sila kedua. Ini sila ketiga. Ini kita fokus pada kita tanah air, bersatu. Kita harus bersatu. Tidak boleh beda-bedakan teman. Apalagi kerja sama itu masuk ke keempat. Oke, apa lagi? Yang sila ketiga. Harus bersatu dengan teman di kelas. Ya boleh apa namanya, melaksanakan piket itu nomor satu. Itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Di sini ada piket semua kan? Ada. Oke, kita lanjut ke poin keempat, yaitu menghargai pendapat dan musyawarah. Contoh di sekolah apa? Berdiskusi, Berdiskusi. Apa lagi Malika? Meka Madina, apa lagi? Berdiskusi. Apa lagi? Apa lagi Malika? kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Apa lagi? Misalnya waktu pemilihan ketua kelas. Waktu pemilihan ketua kelas kan kita butuh diskusi. Oke, yang kelima ya, kita lanjut pada adil dan berbagi. Nah, pada poin kelima, kita yang harus kita amalkan yaitu kita harus apa saja? Menabung. Ya, harus menabung. Apa lagi? Nyontek, Tidak boleh nyontek. Apa lagi? Azalea. Apa lagi nak? Adil kepada teman. Misalnya ni ada kue ni dari kampung ni ya. Ada kue dari kampung. Kita bawa sekarang tapi misalnya Malika ada kue dari kampung ya. Jadi dia bawa sekarang tapi kasihnya cuma ke Aira, ke kawan lain dia tak kasih. Berarti Malika tidak mengamalkan sila Pancasila karena dia tidak adil, juga tidak memberi milik ke teman, tidak mau berbagi. Sudah paham ini mana sila Pancasila? Paham. Oke. Yang harus diingat yang pertama, poin satu itu berhubungan dengan agama. Kalau poin kedua harus diingat tentang membantu, menolong, menghargai. Kalau yang ketiga harus kita ingat kita tanah air bersatu. yang keempat apa lagi harus kita ingat? Menghargai pendapat musyawarah. Yang kelima. Adil dan berbagi. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, ibu mau kita bagi kelompok ya. Nah, ini ada tugas menempel di dalamnya. Ibu pilih kelompoknya ya. Ibu
bermain bersama teman atau beda suku silakan tiga. Membersihkan kelas silakan lima. Oke. Lagi ibu, udah sekarang sudah siap. Sekarang ibu mau lanjut ke kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu pada kelompok 4. Oke, kelompok 4.
Betul.